Baru-baru ini media Eropa menyoroti kehebohan yang muncul setelah Malaysia dianggap meniru salah satu momen sakral milik tim nasional Indonesia. Meniru ya? Para fans Garuda pun meresponnya dengan berbagai komentar menarik, di mana dalam akun @nellyhandayani98 yang beritakan soal klaim itu pun para netizen tanah air mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Malaysia. Saya ingin mengingatkan di saat seperti ini, jangan sampai ada rasa iri, dengki, atau saling menghujat. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat ASEAN harus mendukung satu sama lain. Lolosnya Indonesia adalah signal positif bahwa tim-tim dari kawasan kita punya kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara dari kawasan lain. Gegar se-Eropa, Malaysia banjir hujatan usai tiru tanah air timnas Indonesia di Piala AFF. Malaysia ya guys. Oh c'est là, tu vois. Salut le pays que je ne connais pas. À très bientôt. Kabar menarik dan mengejutkan diantaranya. Breaking news, dihujat se-Eropa. Ulah konyol Malaysia viral di Belanda. Malaysia nekat tiru momen sakral timnas Garuda di Piala AFF. Oh, Media Eropa keheranan sampai buat komentar yang sangat menohok ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. kita sama-sama semak ya guys. Berita tentang keunikan dan kekhasan sepak bola di Asia Tenggara seringkali menarik perhatian media internasional. Baru-baru ini media Eropa menyoroti kehebohan yang muncul setelah Malaysia dianggap meniru salah satu momen sakral milik tim nasional Indonesia. Meniru ya? Media Eropa menggarisbawahi keunikan sepak bola Indonesia, terutama ikatan emosional antara tim, simbol kebangsaan, dan supporter yang dianggap luar biasa yang tak dimiliki oleh negara manapun. Entah disadari atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trend center bagi tim di ASEAN. Salah satunya ialah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Hal ini kemudian juga dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Begitupun yang kini sedang hangat dibicarakan, di mana tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim di ASEAN. Dilakukan juga ya? Hal itu terlihat di ajang Piala ASS tahun ini. Sayangnya tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia. Baik, ditiru ya oleh Hal semua inilah pemain yang Malaysia. semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Sangat Dan berbeda. untuk itu inilah cerita saat tradisi dari timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Sebagai pecinta timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Oke. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain timnas semakin kompak, entah itu pemain lokal maupun keturunan. Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Oke. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Kepada para Ternyata supporter. apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh timnas Thailand. Ditiru juga oleh Tradisi timnas Thailand. Indonesia juga ditirukan oleh timnas Malaysia. Malaysia Para pemain juga. timnas Malaysia mencoba meniru tradisi timnas Garuda yang dimana setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui supporter. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion, tapi sayangnya hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Tidak diikuti? Mereka cuma berdiri saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia.
Oh, Terlihat para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya mirip dengan bintang sepak bola di Eropa, salah satunya adalah Sergio Aguero. Baru-baru ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Jay Itzas bersama timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. oh, Bang sama. Jay sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para pemain dengan cara yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Oh, sama. Pundit Malaysia juga bandingkan naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Sama Jujur ya. saja jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya. Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di MSL tanpa memiliki darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia. Iya. Soal ini memiliki darah ternyata sangat Indonesia. berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Indonesia, para pemain keturunan akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain kritik. naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia nih nyanyi lagu Tanah Airku nih tak keluar stadium nih sebelum game kelepas. Tidak tak keluar. seperti pemain kita, ucap pundit Malaysia. Kini dengan apa yang sudah terjadi tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trend center bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Oh, Sebuah hal yang sangat wajar karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya Terbukti menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. ya itu benar. Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia 2027 mendatang, sehingga kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia. Oh, Nah, menariknya tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara serumpun kita, yakni Malaysia. Skuad Harimau Malaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga kandang yang dijalani, termasuk di ajang AFF kali ini. oke. Lebih lucunya, supporter Harimau Malaya dengan pede mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Dan mengetahui soal ini, para fans Garuda pun meresponnya dengan berbagai komentar menarik, di mana dalam akun @nellyhandayani98 yang beritakan soal klaim itu pun para netizen tanah air mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Malaysia, sehingga apapun yang dilakukan oleh tim Garuda ibarat kata selalu ditiru oleh skuad Harimau Malaya. Selain itu, publik tanah air sejatinya juga merasa hal ini agak lucu, sebab apapun yang dimiliki oleh Indonesia seakan selalu diklaim oleh Malaysia yang seakan tak kreatif dengan budayanya sendiri. Reaksi Erick Thohir, Malaysia tiru ritual Tanah Airku, Timnas Indonesia ditegur Pak Ketum. Lagu Tanah Airku menjadi simbol sakral bagi Timnas Indonesia. Namun, Malaysia mengejutkan banyak pihak setelah menirunya seusai laga melawan Thailand di Piala AFF 2024, menyanyikan lagu tersebut seolah itu bagian dari tradisi mereka. Erick Thohir pun angkat bicara, menyatakan tak masalah jika Malaysia mengapresiasi lagu ini, tapi menegaskan bahwa klaim budaya atau tradisi tersebut tidak bisa diterima. Ia merasa bangga jika lagu itu dinyanyikan banyak orang, tapi klaim sepihak tetap tidak boleh terjadi. Oke guys, seperti yang kita sudah semua nonton dan juga reaksikan yang tadi ya, Timnas Indonesia telah berhasil membuat sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menjadi satu-satunya tim dari kawasan ASEAN yang mampu mencapai tahap ini. Prestasi ini jelas sangat membanggakan, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk seluruh kawasan ASEAN. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam soal ini. Apa sebenarnya yang membuat Timnas Indonesia bisa tampil luar biasa hingga mendapatkan sorotan dari berbagai media Eropah dan dunia. Prestasi yang menginspirasi. Kita tahu
bahwa lolosnya timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah hasil kerja keras dari banyak pihak, termasuk kepimpinan Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan pelatih Sinteyong. Mereka membawa perubahan besar dalam pembangunan sepak bola Indonesia, baik dari segi taktik, mental hingga pengelolaan pemain muda. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, sepak bola di kawasan kita pun bisa maju. Media-media Eropa dan berbagai negara lainnya menyoroti bagaimana pembangunan sepak bola Indonesia ini begitu drastis dan menginspirasi. Jadi ini bukan hanya kemenangan untuk Indonesia, tetapi juga kebanggaan untuk ASEAN. Teman-teman, saya ingin mengingatkan di saat seperti ini, jangan sampai ada rasa iri, dengki, atau saling menghujat. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat ASEAN harus mendukung satu sama lain. Lolosnya Indonesia adalah signal positif bahwa tim-tim dari kawasan kita punya kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara dari kawasan lain. Bayangkan jika kita bersatu, saling mendukung dan belajar dari satu sama lain. Ketika Indonesia sukses, negara-negara seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam pun bisa memetik pelajaran dari apa yang telah dilakukan Indonesia. Sebaliknya, jika giliran negara lain yang sukses, Indonesia pun bisa belajar dari mereka. Inilah cara kita membangun sepak bola ASEAN agar lebih maju. Teman-teman, mari kita lihat negara-negara maju di bidang sepak bola seperti Eropa, Timur Tengah atau Asia Timur. Mereka telah menunjukkan bagaimana pembangunan sepak bola yang terencana dengan baik bisa menghasilkan tim-tim yang kompetitif. ASEAN pun bisa seperti itu. Dengan saling mendukung, berbagi pengalaman dan bekerja sama, kita dapat memperkuat posisi kawasan kita di dunia sepak bola. Jadi cukuplah ya saling iri atau menghujat di media sosial. Kita tunjukkan bahwa ASEAN adalah komunitas yang bersatu dan siap bersaing di kancah dunia. Oke guys, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan dan pendapat saya kali ini. Jika kalian punya info tambahan atau pendapat lain, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.